Halo warga cerdas sekalian, selamat datang di El Kasus dengan aku, Mas El. Kita ketemu lagi ini beberapa hari nggak ngupload gitu kan. Hari ini kita bakal ngobrolin kasus yang bikin heboh di dunia seni dan juga sejarah, yaitu tentang perampokan perhiasan di Museum Louvre Paris yang terjadi pada tanggal 19 Oktober kemarin ini. Berarti masih deket-deket banget lah ya. Ini tuh pembahasan yang cukup seru rek dan panjang. Jadi bayangin aja, museum ikonik ini yang biasanya ramai pengunjung dari seluruh dunia tiba-tiba ditutup selama 3 hari karena pencurian besar-besaran. Dan ini bukan sembarang barang yang dicuri, tapi 8 perhiasan berisi batu-batu mulia di era Napoleon yang nilainya nggak cuma tinggi secara uang aja, tapi juga sejarahnya yang nggak ternilai harganya. Sebelum kita masuk ke kronologi dan detail perampokannya, aku mau tanya dulu nih sama kalian semua. Menurut kalian kalau misalkan perhiasan sejarah dicuri, apakah mungkin bisa balik lagi ke museum? Atau mungkin bakal hilang selamanya? Jadi silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Mari kita bedah semua faktanya dari awal sampai akhir ya. Dan sebelum kita mulai kayak biasanya jangan lupa buat subscribe dulu. Kalau belum subscribe tekan tombol loncengnya ya, biar kalian dapat notif dari aku gitu. Karena biar aku bisa terus berkembang di channel ini meskipun videonya banyak dan pengikutnya masih sedikit ya di sini emang sih sama ya. Silakan kalian ambil posisi ternyaman kalian. Sekali lagi aku ingatkan di channelku ini tuh minim gambar, ilustrasi dan lain-lain. Aku hanya ngasih foto dan ada aja, jadi kalian bisa dengerin aku sambil nyuci piring lah, nyuci baju lah, sambil ngeseng, terserah kalian lah ya. Dan gak usah lama-lama, mari kita bahas beritanya. Jadi perampokan itu terjadi sekitar pukul 9.30 di waktu Paris. Dan para pencurinya itu benar-benar nggak main-main. Mereka itu menggunakan tangga yang dipasang di truk untuk naik ke galeri de Apollon, yaitu galeri yang berlapis emas di lantai 2 Louvre. Yang mana itu terkenal banget karena kemegahannya dan juga koleksi perhiasan sejarahnya. Begitu sampai di sana, mereka itu pakai gerinda sudut untuk membuka jendela dan langsung mengakses perhiasan-perhiasan mahkota Prancis yang sangat berharga itu. Hebatnya, semua ini terjadi hanya setengah jam setelah museum dibuka untuk umum. Jadi kalian bisa ngebayangin ya betapa cepat dan teraturnya aksi mereka. Yus kayak di film-film gitulah. Awalnya itu memang ada 9 benda yang dicuri, termasuk mahkota permaisuri Eugene, istri Napoleon III. Tapi benda itu ternyata juga ditemukan lagi di dekat lokasi kejadian. Ya kemungkinan mungkin sama pencurinya dijatuhkan, jadi yang benar-benar hilang dan masih dicari sampai saat ini tuh ada 8 perhiasan mewah. Ini sih bener-bener the real pencuri ya. Ini real pencuri banget sih ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal nilai ya, jaksa Paris bernama Laure Becoy, ya apa macamnya kalian baca sendiri ya, bilang bahwa barang bukti itu diperkirakan mencapai 88 juta euro atau sekitar 102 juta US dollar. Bayang no piro hitungan dewe. Tapi yang bikin kasus ini tuh berbeda dari perampokan museum sebelumnya itu bukan cuma angka itu aja, melainkan nilai sejarah dan juga nilai intrinsiknya dari benda-benda yang dicuri. Sejarawan seni Noah Kearney itu menjelaskan kalau biasanya perampokan museum itu mengambil lukisan seperti kasus Mona Lisa di tahun 1911, sedangkan perhiasan itu punya nilai intrinsik yang jauh lebih tinggi karena bisa dijual atau dipecah jadi batu-batu mulia terpisah. Kalau lukisan ya nilainya lebih pada reputasi dan juga sejarahnya aja. Tapi bahan dasarnya ya cuma kanvas, cat, dan juga panel. Jadi kalau misalkan perhiasan dicuri, kerusakan sejarahnya sangat besar dan jauh melebihi kerusakan finansial. Dari situlah timbullah sebuah pertanyaan. Kira-kira di mana perhiasan itu sekarang? Menurut sejarawan seni Arthur Brand, kemungkinan besar perhiasan itu masih berada di Prancis. Dugaannya dia itu adalah bisa jadi itu dijual di pasar gelap, tapi kalau misalkan dijual di pasar gelap harganya bakal jauh lebih rendah. Ya mungkin sekitar 10-30% dari nilai pasar normal. Jadi kalau misalkan perhiasan itu senilai 102 juta US dollar, di pasar gelap kemungkinan sekitar 10-30 juta US dollar. Oke anjir.
Kalau misalkan para pencuri itu nekat memotong ulang permata agar nggak dikenali, ini tuh memang bisa menghilangkan jejak, tapi juga mengurangi nilai batu itu sendiri. Erin Thompson, sejarawan seni dan juga pengacara Amerika, itu bilang bahwa permata ini tuh kemungkinan ini tuh bakal dibawa ke pusat pemotongan batu utama dunia, kayak New York, Antwerp, atau Thailand. Tapi ya bisa juga mereka coba jual ke India, Israel, atau mungkin Dubai. Intinya, begitu permata itu dipotong atau dilebur, kemungkinan mereka kembali ke museumnya itu nyaris nol, meski pencurinya tertangkap. Yo iyalah ya. Ya bayangin ini batu mulia, yo. Misalkan butuh duit, ya mungkin iso didol ngono wae kan ya, gampang ngedol ngono kan. Nah, soal penangkapan, Arthur Brand itu cukup optimis. Dia tuh bilang bahwa pencurinya kemungkinan besar bakal tertangkap. Tapi ya kemungkinan juga perhiasannya kembali hanya 50% aja. Tergantung cepat atau lambat polisi menangkap mereka. Polisi BRB atau Brigade de Repression du Preventive, ya pemocone sih kalian mau di wilayah, yang memang khusus menangani pencurian-pencurian besar itu sudah ditugaskan menyelidiki kasus ini. Mereka itu bakal meninjau rekaman CCTV dari beberapa minggu terakhir untuk mencari orang-orang yang mencurigakan di sekitar museum. Jadi ya tetap sampai saat ini tuh polisi itu mungkin masih mencari ya. Karena ini bener-bener berlian yang memang wah ini nilainya besar banget. Sejarahnya itu yang besar gitu kan ya. Menurut Erin Thompson, orang-orang yang masuk ke museum itu hampir selalu penjahat lokal yang disewa. Dengan kombinasi kamera pengawas, analisis DNA dan juga teknik investigasi lainnya, pencuri ini tuh biasanya bisa ketangkap gitu. Ini masih optimisme aja lah ya. Tapi ya, mereka yang merencanakan atau menyewa itu biasanya adalah para pencuri yang lebih sulit ditangkap. Dan kalau permata sudah dipotong dan dilebur, benda-benda itu tidak akan kembali ke bentuk aslinya meski pelaku tertangkap. Ini kata Erin Thompson ya. Kasus Louvre ini tuh juga nggak berdiri sendiri, Rek. Di Eropa ya, perhiasan museum itu sering menjadi target pencurian gitu ya. Ya contohnya mungkin kayak September 2025. Museum Sejarah Alam Paris itu 6 bongkahan emas dicuri dan pelaku ditangkap di Barcelona saat mencoba membuang emas cair. Sistem keamanan itu sempat dinonaktifkan melalui serangan cyber. Waduh ini sih bener-bener kelas kakap banget ini pencurinya gitu kan ya. Terus lagi juga ada Januari 2025 ya, Museum Drents Belanda itu juga sama. 4 artefak emas dicuri, 3 tersangka sudah ditangkap dan barang itu masih dipegang tersangka. Dan penyidik juga yakin bahwa emas itu belum dilebur gitu. Terus ada lagi Mei 2024, Museum Ely Inggris juga lagi-lagi mengalami perampokan. Obor emas dan juga gelang emas dicuri dari zaman perunggu. Itu belum ada kabar terbaru ya soal penangkapan atau mungkin pengembalian barang curian ini. Dan terakhir juga November 2022, Museum Keltik dan Romawi. Pada saat itu Jerman juga mengalami hal yang sama, yaitu sekitar 483 koin emas dicuri. Jadi pelaku dihukum tapi sebagian besar koin belum ditemukan. Ini ya mungkin ada kemungkinan diteliti paling ya. Dari sini bisa kita lihat polanya ya, bahwa perhiasan bersejarah itu selalu jadi target tinggi, tapi sering juga hilang permanen. Walaupun mungkin ya polisi sudah menangkap pelakunya gitu. Mungkin kalau misalkan kita analisis atau kita simpulkan ya, kasus perampokan Louvre ini itu menurutku cukup unik. Yang pertama ya karena nilai sejarah dan juga nilai intrinsiknya itu sangat tinggi. Jadi bukan cuma soal uang aja, tapi juga sejarahnya gitu. Itu pasti juga punya nilai tersendiri lah juga sejarahnya kan ya. Terus lagi yang kedua, perhiasan itu kemungkinan masih di Prancis atau sudah dibawa ke pencacah batu di luar negeri dan pencurinya ya kemungkinan besar akan tertangkap gitu. Tapi sedangkan perhiasan itu sendiri ya kemungkinan besar tidak kembali utuh. Terutama kalau misalkan sudah dipotong sih ya. Kasus ini juga nunjukin satu hal penting, bahwa ternyata museum-museum besar sekelas Eropa pun juga masih tetap rentan gitu dan ada celahnya juga gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, berkat sisi teknologi CCTV, DNA dan juga kepolisian khusus, kemungkinan ya berharapnya pelaku bisa cepat tertangkap. Ini masih harapan ya, dan saat ini juga masih belum ada yang tertangkap gitu. Ya kita nggak tahu ini kasusnya bakal kemana. Ini bener-bener iseng nyolong ini kayak wong sugih banget ya kayak ya. Bayangkan kayak ini kan, kalian bisa membayangkan nggak sih kalau misalnya kalian nonton film-film pencurian besar gitu kan ya. Ini tuh kayak sekelas museum besar yang mana itu kayak penjaganya nggak mungkin satu orang kan. Ini banyak dan pasti membawa pistol dan lain-lain gitu ya.
Terus pencuri ini itu mencuri gitu, mencuri tapi dengan teknik-teknik yang dengan strategi yang bahkan penjaganya itu lengah gitu. Coba aku pengen tahu menurut kalian gimana gitu. Apakah ini pencuri ini tuh bener-bener pencuri the real pencuri cerdas? Ataukah mungkin pencuri ini tuh ada hubungannya dengan penjaga di sana juga? Ini bisa jadi sih. Ya kita nggak tahu ya. Cuman kan ya gimana ya. Kalau misalkan kalian itu nggak punya orang dalam, gimana kalian tahu seluk-beluknya daerah situ gitu kan? Bagian lorongnya dari sini, atapnya mungkin bobol dari atas. Kan kita nggak tahu gitu. Kalau nggak orang dalam ya. Tapi ya nggak tahu lah, kita tunggu aja update-nya seperti apa. Dan sekali lagi aku mau nyampein terima kasih, maaf kalau misalkan El Kasus lama nggak upload dan sebelumnya emang beritanya politik dan lain-lain. Aku suka banget bahas politik, tapi aku nggak mampu bahas politik bukan karena gimana ya, menurutku aku menyadari bahwa ternyata memang pembahasan politik itu emang seseru itu. Tapi juga ada beberapa hal yang aku harus berhenti gitu untuk membahas itu. Bukan karena apa-apa ya, tapi karena memang kayak capek banget sih aku membahas itu nggak ada selesainya gitu, dan udah banyak yang ngebahas gitu. Jadi aku pengen ngebahas sesuatu channel yang berbeda aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum subscribe ini, ya kalian sebarin ini aja lah, bantu-bantu buat subscribe, tekan tombol loncengnya, dan ya ramein aja gitu ya. Ya mungkin itu aja ya, dan sampai jumpa lagi di lokasi selanjutnya. Aku mau syuting ke video kedua. Bye bye.